Kami semua dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan kami ya Tuhan. Kami yang letih lesu Tuhan sudah kuatkan setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biar hari-hari Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai kami percaya Tuhan, amanat agung digenapi, diselesaikan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biar setiap pujian yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan biar Kau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini ya Bapa menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Biar mulut bibir hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan, apa yang hamba-Mu ditabur di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan, tidak menjadi sia-sia ya Tuhan, tapi menjadi benih yang tumbuh bahkan berbuah-buah lebat bagi kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kami percaya sekali lagi mereka yang lemah sudah dikuatkan sama Tuhan. Mereka yang sakit sudah sembuhkan. Mereka yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bahkan kami yang kekurangan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati setiap hidup kami. Bahkan kami yang ada dalam masalah pergumulan, kami percaya ketika kami menyembah memuji nama Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami percaya terobosan yang baru bagi hidup kami. Ada mujizat terjadi Bapa. Bahkan pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi kami Tuhan, percaya siang hari ini Tuhan, pagi hari ini pintu-pintu mujizat terbuka bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahkan Engkau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang sungguh setia ya Bapa. Engkau yang berjalan bersama kami selalu setiap hari ya Tuhan Yesus. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sepanjang hidup kami Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Berapa baik yang bersuka cita bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Berapa baik kita yang mau mendengar firman Tuhan bisa lambaikan tangannya. Yang mau pulang silakan saudara ya. Haleluya. Jangan dong ya. Kalau pulang saya yang dengar siapa saudara? Masa anak saya saudara yang dengar? Karena dia kan nggak bisa pulang dari sini saudara ya. Haleluya. Saudara, berapa baik kita yang percaya bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Selamat tangannya. Yang jadi pertanyaannya, Bapak Ibu ngerti nggak amanat agung? Yang ngerti dapat biskuit nih? Nggak ada biskuit lagi saudara ya. Biskuit hanya minggu pertama saudara. Yang tahu bisa lambaikan tangannya. Amanat agung itu apa sih gitu kan? Kayaknya dari awal tahun sampai dengan hari ini hamba Tuhan yang ada di depan pasti bilangnya amanat agung. Yang tahu bisa lambaikan tangannya saudara. Kalau nggak ada yang lambaikan tangan, saya begini terus Bapak Ibu ya. Haleluya. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu? Oke lah, saya kasih tahu. Amanat agung adalah pesan Tuhan Yesus. Silakan Bro Ruli, nggak usah dulu. Amanat agung adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga sekarang. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, kemudian menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya Tuhan. Berapa baik kita murid-murid Tuhan lambaikan tangannya? Haleluya. Tuhan menampakkan diri kepadamu saudara ya. Hati-hati saudara ya. Kita ya, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya saudara. Tibalah saatnya Tuhan Yesus itu mau terangkat ke surga saudara. Berkumpul, ada 120 orang murid Tuhan berkumpul saudara untuk menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Kita percaya ketika Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan. Dan kita percaya ketika Yesus datang untuk yang 2 kali juga disaksikan oleh murid-murid Tuhan.
Siapa betul bisa lambaikan tangannya saudara? Haleluya. Enak kan kalau di depan bisa nyuruh saudara. Haleluya. Nah, kita percaya ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menerima kuasa. Saudara, bentar ya, saya buka dulu bahan saya saudara. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya bacain aja saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Kita percaya amanat agung pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, saudara. Yang pertama di mana? Di Yerusalem, saudara. Yerusalem itu berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang keluarga-keluargamu, saudara ya. Haleluya. Orang-orang yang terdekat, komunitas terdekat kita, saudara, yaitu keluarga. Yesus menyuruh kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama menantu, sama mertua, saudara. Kita harus jadi saksinya Tuhan di tengah keluarga, saudara. Yang mau katakan amin? Haleluya. Itu Yerusalem, itu di tengah-tengah keluarga, saudara. Kalau kita belum jadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga, bagaimana nanti kita disuruh Tuhan ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, saudara? Kalau di keluarga kita aja kita nggak jadi saksi, saudara. Berapa yang kita mau jadi saksi Tuhan Yesus di tengah keluarga kita? Atas suami kita, atas istri kita, atas anak-anak kita, atas menantu mertua kita sudah bisa lambaikan tangannya. Bilang kanan kirinya, jadi saksi di keluargamu. Yang mau katakan, ye 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 ye. Luar biasa kan? Supaya apa? Supaya ada harmonisan, saudara, tengah-tengah keluarga. Kedewasaan rohani seseorang itu nggak ditentukan dari berapa lama dia pelayanan, saudara. Kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa dalam dia mengerti isi Alkitab, saudara. Kedewasaan rohani tidak ditentukan seberapa banyak gelar dari sekolah agama, saudara. STH, MTH, MCK, CK7, CK4, saudara ya. Tidak diukur dari itu, saudara. Tetapi kedewasaan rohani diukur dari seberapa besar kalian itu bisa memiliki perubahan karakter, saudara. Yang pertama, di tengah-tengah keluarga. Yesus nyuruhnya jadi saksi di tengah keluarga, saudara. Saudara, saya punya kakak, saudara ya. Saya punya koko, saudara ya. Ya, koko saya ini kalau bahasa Jermannya ya, ngerongrong, saudara ya. Ini sampai dengan hari ini, sebelum saya naik ke sini nih, dia WA minta duit untuk saya loh. Ini saya jadi khotbah nih, nggak bosan nih. Tetapi saudara, saya memutuskan di tahun 2026 ini, saudara, saya tuh nggak akan marah kalau dia minta duit, saudara. Hebat kan saya, saudara ya. Banyak duit kali, saudara ya. Enggak, saudara. Nggak banyak duit, punya utang banyak, saudara. Tapi saya ambil komitmen di tahun ini, saudara. Saya bicara juga Om Pagem kan. Saya tuh nggak akan marah, nggak akan emosi kalau dia minta duit sama saya, saudara. Karena koko saya ini, ya mudah-mudahan dia dengar di YouTube nih, saudara. Jadi dari mama saya masih ada, saudara ya, sampai dengan hari mama saya dipanggil Tuhan, saudara, itu kerjaannya tuh ya minta duit, saudara ya. Ini bahasa Jermannya rongrong, saudara ya. Jadi nggak pernah tuh nanya-nanya keadaan saya, nggak pernah, saudara. Ya, bahkan saya udah nggak di Polres Tangerang pun dia nggak nanya, saudara. Pokoknya dia minta duit. Dan sampai hari ini saya belum naik ke atas, tadi di bawah ini WA, saudara ya. Tapi saya nggak marah, saudara. Saya kasih, saudara. Apa karena saya punya duit? Enggak, saudara. Karena saya komitmen sama Tuhan. Saya bilang saya nggak akan marah-marah, ya kan? Ya makanya saya hari ini bawa ini, saudara, jadi saksi di tengah-tengah keluarga. Kalau saya masih marah-marah, saya nggak berani, saudara. Ini ada anak saya nih, tanya tuh anak saya. Dulu saya suka marah, saudara, emosi. Namanya orang kan pasti emosi, saudara ya. Minta duit tuh, saudara ya. Nggak pernah ditanya keadaan, saudara. Saudara mau nggak pernah ditanya keadaan? Terus orang minta duit, kesel nggak, saudara? Hah? Oh, kesel kan, saudara ya? Wah, luar biasa, saudara. Motor saya beliin, saudara. Banyak duit ya? Enggak, saudara, saya maksain tuh. Saya beliin dia motor, saudara, buat dia kerja, saudara, biar dia bisa apa-apa sendiri, mandiri. Tapi enggak juga, saudara, tetap aja minta duit. Tapi saya ambil komitmen di tahun ini saya nggak akan marah kalau dia minta duit, saudara. Bahkan saya tuh kadang-kadang, saudara ya,
Jadi kan saya juga punya kakak cewek, saudara ya. Dia tuh kadang-kadang juga suka minta ke kakak saya yang cewek, saudara, ya kan? Tapi saudara, kalau kakak saya cewek ini nggak kasih nih, WA-nya tuh di-blast ke saya, saudara. Dia tuh saya tuh double, saudara. Udah dari WA dari kakak saya, dari kakak saya yang cewek, itu WA ke saya semua, saudara. Bahkan bukan hanya kakak saya yang cewek, suaminya, saudara, juga di WA-in sama kakak saya, di-blast lagi ke saya, saudara. Ih, sadis banget kan saya, saudara ya. Tapi saya nggak marah, saudara. Saya nggak marah. Saya hanya tersenyum, saudara. Saya kirim, saudara. Saya transfer, saya TF. Jadi saudara kalau nggak percaya, saudara kalau mau lihat WA-nya dia nih di HP saya, itu isinya transferan semua, saudara. Gila, luar biasa, saudara. Saya punya duit? Enggak, saudara. Kalau punya duit, saudara, saya bukan maksain, saudara ya. Maksudnya udahlah, saya udah nggak mau marah-marah gitu, saudara. Nah itu loh, Tuhan Yesus mau kita jadi saksi di tengah keluarga kita. Saya berani berkata seperti ini, saudara. Saya berani bilang kalau hidup saya sudah menjadi saksi di tengah-tengah keluarga saya karena saya melakukan, saudara. Ini ada anak saya, saudara. Saya kalau khotbah begini ada anak saya. Kalau enggak, wah malu saya, saudara. Ya kan? Terus juga di tengah keluarga besar istri saya, saudara. Keluarga besar istri saya itu kan masih Katolik, saudara ya. Jadi menantu yang Kristen tuh hanya saya doang. Pendeta lagi, saudara ya. Tapi saya nggak pernah yang namanya mencela kepercayaan dia, saudara. Bahkan saya ikut, saudara. Apa-apa yang dia lakukan saya ikut, saudara. Saya nggak pernah mencela. Makanya, saudara, saya menantu satu-satunya yang Kristen. Kalau ada acara apa-apa, saudara, saya tuh disuruh doa, saudara. Padahal mereka tuh Katolik, bukan Katolik sekedar jemaat Katolik, saudara. Mereka aktif, saudara. Ada yang dulu mertua saya itu ketua lingkungan, saudara. Jadi Bapak Ibu kalau yang tahu Katolik, ketua lingkungan itu kan udah ini, saudara ya. Udah pelayanannya tuh udah luar biasa, saudara. Ketua lingkungan, ada ketua wilayah, ada yang kayak diaken, kalau di kita tuh diaken. Tapi kalau mereka ada apa-apa acara yang disuruh doa, siapa? Saya. Orang Kristen satu-satunya, saudara. Pendeta satu-satunya di tengah-tengah keluarga besar istri saya, saudara. Karena apa? Karena saya menjadi saksi, saudara. Gitu loh. Saya nggak pernah mencela mereka, saya nggak pernah membuli mereka, saya nggak pernah menghina mereka. Saya ikut, saudara, dan saya menghormati. Itu jadi saksi, saudara. Jangan seperti yang lain, saudara. Ya kan? Kita jadi Kristen baru-baru, saudara, banyak nih, saudara, di kejadian, saudara ya. Jadi Kristen, baru-baru Kristen, wah kasih mula-mula, ya bagus sih, kasih mula-mula, saudara. Tapi wah radikal, saudara, apa-apa dihina, apa-apa dicela, jadi batu sandungan, saudara. Akhirnya saya punya customer, saudara, engkong-engkong, saudara ya. Dia ini belum Kristen tadinya, saudara. Akhirnya dia Kristen, saudara. Tetapi ketika dia ngelihat adiknya, saudara, adiknya nih, saudara nih ya, adiknya kan Kristen, cinta mula-mula gitu, wah radikal, menggebu-gebu, saudara. Suatu kali orang tuanya meninggal, saudara. Mamanya meninggal, udah tua meninggal, karena masih Buddha, saudara ya. Jadi masih Buddha di dalam rumah duka, saudara, acara penghiburan ya, gitu, saudara ya. Disuruhlah doa gitu kan. Si adiknya ini, saudara, ya doanya ya megang hiyo sih, saudara ya. Tapi kan kita juga nggak bisa langsung tolak, nggak bisa langsung apa, sampai dia tuh dipaksa, lu ini menghormati orang tua, ini menghormati orang tua, sampai nggak mau, saudara. Adiknya ini, gua nggak mau, dosa, waduh, sampai di dosa-dosain, saudara, ya kan? Akhirnya apa? Si customer saya, si Engko ini, saudara, dia nggak menjadi Kristen lagi, saudara, karena melihat kelakuan adiknya, sampai segitu, saudara, itu loh. Sampai luar biasa, akhirnya jadi batu sandungan. Apakah kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, saudara? Kalau seperti itu, saudara, jangan ya, saudara ya. Kita harus menjadi saksi Tuhan. Terang Kristus harus bercahaya di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Kemudian menjadi saksi di mana, saudara? Menjadi saksi di seluruh Yudea. Yudea itu artinya apa, saudara? Artinya menjangkau wilayah yang lebih luas lagi, saudara. Ke tetangga kita, ya kan? Ke tempat-tempat kita bekerja, saudara. Ke lingkungan kita bermain, saudara. Semua harus kita menjadi saksi Tuhan. Supaya apa? Supaya amanat agung itu digenapi, saudara. Kita percaya bahwa 2033 penyelesaian amanat agung itu harus selesai, saudara. Dan kita berdoa supaya itu digenapi bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa di dunia, saudara. Percaya, katakan amin. Nah, kemudian sampai ke mana, saudara?
Samaria, saudara. Samaria itu berbicara orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Komunitas yang berbeda dengan kita, saudara. Yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan. Kemudian juga sampai ke ujung bumi, menyebarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa, saudara. Kita percaya melalui setiap kita, amanat agung digenapi bagi bangsa dan juga dunia. Bumi kemudian nama Tuhan Yesus. Dikasih tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saudara. Dan kita harus pergi mengabarkan Injil, saudara. Harus memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang-orang yang belum mengenal nama Yesus, saudara. Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang dunia, saudara. Menjadi garam bukan hanya di gereja tok, saudara, tetapi menjadi garam harus keluar, saudara. Kita bisa memberikan rasa bagi banyak orang di sekitar kita. Menjadi terang, saudara. Di dalam kegelapan kita menjadi terang, saudara. Di dalam lingkungan kita bekerja, saudara, kita menjadi terang. Yang mau katakan amin, yang percaya berikan keterangan yang dahsyat yang mulia buat Tuhan Yesus, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau menyampaikan tentang yang namanya mengasihi sesama kita, saudara. Ya kan? Amanat agung itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki kasih, saudara. Kita tahu 9 buah roh, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita percaya 9 buah roh itu ada di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Tadi saya bilang, saudara, kedewasaan rohani itu nggak diukur dari seberapa kita melayani Tuhan, saudara. Tetapi seberapa besar, saudara, ada perubahan di dalam karakter kehidupan kita, saudara. Saudara, saya semenjak tinggal di sini, saudara, hampir 1 tahun, saudara, itu Tuhan tuh memang terus memproses saya memiliki perubahan karakter, saudara. Ya kan? Banyak yang terjadi di tempat ini, saudara. Contoh, saudara, orang parkir di depan gereja kita, saudara, ya. Sampai itu kita nggak bisa buka pintu, saudara. Itu berkali-kali, dan Tuhan itu membuat sepertinya, ayo berubah lo karakter, nggak emosian lagi, nggak marah-marah. Pertama-tama marah, saudara, ya, kesel juga, saudara. Walaupun gereja, walaupun anak buah, tapi parkirnya di depan gereja kita, saudara, sampai kita nggak bisa buka pintu, kesel juga secara kedagingan. Tetapi terus menerus sepertinya Tuhan tuh memproses karakter saya, saudara. Kalau anak saya sih, saya bilang udah jangan marah. Iya, bukan lu sih yang ngalamin, gue yang ngalamin. Kalau lu kan nggak pernah ngalamin ada orang parkir depan. Kalau gue tiap hari lu mau jemput lu aja ada orang parkir depan, kesel, saudara, ya. Tapi Tuhan lama-lama, saudara, masih emosi, saudara. Tapi lama-lama ya udah berkurang. Sekarang udah senyum-senyum. Kau jangan parkir di sini ya, kau saya mau lewat tuh, ya. Gitu, saudara, ya. Tapi Tuhan bilang harus mengasihi sesama loh, ya kan? Bahkan Yesus itu mengajarkan kita lebih dari itu loh, saudara loh, ya kan? Bukan hanya sekedar mengasihi sesama loh. Yesus itu mengajarkan kita apa, saudara? Mengasihi musuhmu, saudara. Bukan mengasihani, ya, mengasihi, gitu kan? Jujur nih Bapak Ibu, ya, saudara, ya. Kalau kita nih secara manusia nih, kita jujur nih, ya, keadilan secara kita pengennya nih, saudara, nih orang yang nyakitin kita itu hidupnya menderita, saudara, ya. Bener nggak, saudara? Jujur, nggak usah inilah, nggak usah diem deh. Jujur, maunya begitu kan, saudara, ya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, dia bikin kita kesel, kecewain kita, hina kita, saudara. Kan firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu, saudara. Tapi kalau kita mau jujur, keadilan kita nih, pengennya nih, kedagingan kita nih, ini orang yang nyakitin kita tuh pengen hidupnya lebih menderita dari kita nih. Bener nggak, saudara? Bener. Bener kan, saudara? Saya juga pengennya begitu, saudara. Tapi ikut Tuhan enggak, saudara, beda. Ikut Tuhan itu harus kasih musuhmu, saudara. Beberapa minggu yang lalu kan lagi viral tuh, saudara, ya. Pidatonya itu, saudara, ya, yang bilang katanya orang Kristen juga ada yang namanya mati sakit, saudara. Membunuh masuk surga, saudara, ya. Orang Kristen katanya. Ya kan? Saya tanya, saya baca gitu, nggak ada, saudara. Ayatnya bilang kalau kita orang Kristen ngebunuh orang masuk surga, nggak ada, saudara. Malah Yesus ngajarin kita kasihlah musuh lu. Ini berat banget, saudara. Susah, saudara, ya. Kasih musuh, ya. Jangankan mengasihi, mikirin aja tuh kesel banget, saudara, ya. Apalagi udah menghina kita, yang injek-injek kita, saudara. Ngeri, saudara, ya. Mama saya tuh dulu waktu hidup, saudara, ya. Sekarang udah meninggal, saudara, ya. Masih hidup tuh sama saudara itu, aduh, saya tuh kan dari golongan orang miskin, saudara. Orang miskin, saudara. Kalau saudara saya kaya-kaya semua, saudara. Waduh, itu mama saya tuh dihina, ya pokoknya ditertawakan. Ikut Yesus tuh ditertawakan, saudara, sama mereka, saudara. Tapi apa yang lakukan mama saya? Doain mereka, saudara, ya kan? Bahkan
AI saya waktu sakit yang ngurusin mama saya, saudara. Sampai meninggal juga, saudara. Mama saya nggak ada dendam. Mama saya tuh orang yang ada dendam, saudara. Kalau kita anak-anaknya kan suka kesel, saudara ya. Mama saya tuh di pojokan kalau lagi ngobrol, saudara, sama ngumpul-ngumpul di Bandung gitu kan. Kita kalau ngumpul di Bandung, saudara, kaya-kaya semua, saudara. Mama saya kan dari golongan menengah nukik, saudara ya. Ya nggak dipandang, saudara. Dina tuh, saudara. Tapi mama saya nggak pernah dendam, saudara. Mama saya tolong yang lagi sakit, yang lagi susah, tolong, ya kan. Nggak ada dendam sampai meninggal, nggak ada dendam. Tapi akhirnya apa, saudara? Mereka yang hina mama saya ikut Yesus, sekarang ikut Yesus, saudara. Luar biasa kan? Jadi pelayan-pelayan Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu dong, haleluya. Itu, saudara, itu jadi saksi, saudara, mengasihi. Maka saya bilang amanat agung itu nggak akan terselesaikan kalau kita nggak punya kasih. Udah cukup itu aja, saudara. Nggak usah kita jago ngomong lah, nggak usah kita jago khotbah, nggak usah kita jago isi Alkitab, saudara. Ya kan? Kalau kita nggak punya kasih, kata Tuhan, sia-sia lu ngomong, saudara. Ya kan? Benar nggak? Yang penting punya kasih, saudara. Kalau kita punya kasih, mengasihi, saudara, mengasihi sesama, bahkan bukan hanya sekedar mengasihi sesama, tetapi mengasihi musuh-musuh kita, saudara. Itu kita percaya amanat agung tuh, nggak usah sampai 2033, saudara. Bulan depan juga udah digenapin, saudara ya. Tapi kenapa belum digenapin lama ya? Karena manusia-manusianya, kitanya, saudara, yang nggak pernah, yang belum bisa mengasihi sesama kita, saudara. Udah intinya kuncinya itu aja, saudara, mengasihi, saudara. Ya kan? Apalagi kita anak-anak Tuhan, saudara. Jaga perkataan, jaga mulut kita, jangan caci maki orang, jangan ngebully orang, jangan menghina orang, saudara. Udah itu cukup, saudara. Kita akan melihat amanat agung. Semua orang akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirinya, yuk kasih musuhmu, ya kan? Mukanya kan kayak nggak rela, saudara ya, kasih musuh. Memang saudara nggak rela, saudara. Kesel juga, saudara. Nah, semenjak saya tinggal di sini juga, saudara, selain ada yang parkir mobil di depan, saudara, ada yang datang ke sini minta duit, saudara ya. Ini memang rumah Tuhan, saudara. Tapi kan yang isi bukan Tuhan, saudara. Manusia, saudara. Duitnya terbatas, ya kan? Beberapa minggu yang lalu juga ada yang datang, saudara. Ya kan? Saya lagi beres-beres gereja, saudara. Bla 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 bla, ada yang ketok-ketok. Saya dengar siapa nih? Siapa nih? Tiga kali. Saya keluar, saya bu. Ya, nyari siapa kok ya? Saya nyari pendetanya di sebentar. Terima kasih nih, mau main pagel, enak juga gitu. Malah kasihan kan kesuntar. Iya kenapa kok? Saya bilang, pendetanya ada nggak? Saya mau ini, mau apa konseling. Waduh, saya mau konseling. Dari mana kok? Saya dari Bandung katanya. Terus ngapain ke Jakarta? Ya nggak tahu, saya ikut aja tadi rombongan katanya. Saya terlepas dari rombongan. Saya sekarang mau pulang. Ya terus mau pulang gimana? Nggak punya duit. Lalu saya mau bilang gembalanya lumayan disunat kok. Dia bilang, iya saya bingung nih katanya mau kemana lagi katanya. Saya lihat di sini ada rumah Tuhan ya, ini rumah Tuhan. Tapi penghuninya manusia toh. Ya. Aduh, ngobrol mau konseling yang penting. Udah intinya apa kok? Iya saya mau beli bensin katanya. Saya nggak punya duit. Aduh, nggak punya duit. Udah mati sama. Akhirnya, aduh nggak punya duit di mana nih? Saya kode, ya benar nggak ya benar ya? Saya nggak marah-marah tuh, saya senyum-senyum aja sudah. Saya masuk, saya cari-cari duit. Saya nggak ada, dompet nggak ada. Saya cari-cari, terus saya pas keluar lagi kok. Saya transfer boleh. Kadang konyol, aduh jangan transfer cash aja, saya nggak ada ini. Aduh saya bingung kan. Saya akhirnya telepon istri saya gitu. Punya ada nyimpen uang nggak sih? Oh ada tuh katanya di bawah itu, di bawah baju. Nyimpen uang di bawah baju tuh kayak jalan-jalan. Aduh saya bener juga. Akhirnya saya naik, saya cari. Ada 50.000 sudah. Saya kasih singkokos, ini saya punya 50.000. Ya kan? Kau udah makan belum kok? Belum nih kayaknya. Saya mau ajak makan ke itu restoran Padang, saudara. Tapi kan kondisi saya itu lagi berantakan. Tapi kan saya lagi beres-beres gereja, saudara. Dekil, dekilan di kumur bau, saudara. Dinya keren, saudara. Nanti kalau saya ajak makan, dikira saya minta makan. Dikira saya lagi yang minta makan sama dia. Karena dekil saya, orangnya keren, saudara. Fotonya, saudara. Keren, saudara. Putih, besi, saudara. Saya bilang dia ngasih lu apa gue? Yang punya dulu. Saya kasih akhirnya kan.
yaudah nih, saya bilang udah makan, aduh yaudah nih saya bawain biskuit ya. Dan saya kerja di tukang biskuit ya. Jadi persediaan biskuit saya banyak, makanya bapak ibu kalau minggu pertama kasih biskuit, mohon maaf ya. Karena saya buat ini sudah penjualan saya biar bagus, jadi endorse nanti bapak ibu beli Indomaret kalau misalkan enak biskuitnya ya. Ya jadi udah, saya kasih 50.000 dia pergi. Itu jangan ngomong gini lagi. Iya, nanti saya kemana-mana kesini lagi. Jangan gitu. Saya mau kasih alamat Pak Kemal. Aduh, ya bener udah tinggal di sini tuh hampir setahun tuh saya tuh ya itulah sudah proses terus ya capek juga sih tuh masih buru gitu. Aduh, luar biasa saudara ya. Ya, mengasihi musuh kita saudara, ya kan? Memang kita tuh kadang-kadang tuh pengennya tuh musuh kita menderita saudara ya. Aduh, gua gak mau kasih musuh lah, tapi Tuhan firman-Nya bilang, aduh harus kasih musuh lagi. Gimana nih Tuhan nih? Pengennya sih nggak mau, tapi ya udah amal agung ya terjadi saudara. Kalau kita bisa mengasihi musuh kita saudara. Nah, suatu kali saudara ada ahli Taurat berdiri di depan Yesus saudara. Dia tanya, guru, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan untuk saya tuh istilahnya berkenalan lah sama Tuhan lah, sama Allah lah gitu kan. Biasa kan kalau ahli Taurat itu kan kalau nanya Yesus kan mau ngejebak-jebak gitu saudara ya. Tapi untungnya Yesus orangnya jenius saudara, pintar nih saudara. Lalu Yesus bilang gini saudara, kamu udah tahu tuh hukum Taurat, ya kan? Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, ya kan? Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri, gitu kan kata Yesus kan. Kemudian si orang ahli Taurat ini nanya lagi sama Yesus, emang sesama manusia itu siapa, gitu kan? Wah, ngejebak lagi saudara ya. Lalu Yesus bilang ada perumpamaan. Yesus kasih perumpamaan saudara. Ada 3 orang saudara, yaitu imam, kemudian orang Lewi saudara, kemudian juga orang Samaria saudara, ya kan? Suatu hari ada orang Yahudi datang ke Yerusalem saudara, kemudian dirampok, digebuki, dipukulin saudara, sampai babak belur lah saudara ya, sampai udah nggak bisa jalan saudara, tergeletak di pinggir jalan saudara. Kemudian datanglah seorang imam. Imam tuh berbicara. Nih kadang-kadang imamnya ada dua pemikiran saudara, saya bingung yang mana saudara. Katanya imam itu kalau zaman sekarang ini katanya anggota dewan lah, anggota DPR katanya saudara, yang suka buat undang-undang kebijakan gitu. Tapi ada juga sisi lain yang bilang imam itu adalah hamba Tuhan gitu saudara. Maksudnya ngerti Alkitab lah, ya kan, ahli-ahli itu. Tapi saya bingung yang mana saudara. Yaudah kita ikutin yang ini aja saudara ya. Yang tahu Alkitab lah saudara ya. Ya jalan saudara, wah ya kan. Ahli Alkitab menjadi tahu firman Tuhan saudara. Di jalan melihat orang yang lagi sekarat saudara, wah orang nih, ya gitu kan. Tapi apa yang dilakukan? Dia ditolong saudara, dia lewat saudara. Akhir saudara, nah ditolong, dijamin saudara. Kemudian datanglah juga orang Lewi saudara. Lewi itu berbicara ya hamba Tuhan saudara, yang melayani saudara. Bahkan Lewi itu kan kebanyakan orang-orang yang melayani di bidang worship singer saudara ya, pendoa segala macam saudara ya. Datang nih saudara, pelayanan. Dia mau pelayanan mungkin kan. Lihat orang, waduh, ada orang nih, ya kan, tergeletak nih. Tapi apa yang dilakukan? Dia juga ngabain saudara. Wah, gue telat nanti. Gue diomelin sama gembala, gue ntar telat gitu kan saudara. Dia cepet pelayanan saudara. Nah kadang-kadang tuh kita juga seperti itu saudara tuh. Pelayanan juga jadi batu sandungan saudara, begitu saudara. Saya punya teman saudara, beberapa minggu yang lalu kita ngumpul saudara nih. Teman kantor saudara, kita ngumpul, kita makan saudara. Makannya di Lapo saudara ya. Orang banyak orang Batak saudara, orang Lapo makan. Wah, makan. Kita ngobrol saudara, nanya lah, lu gereja di mana sekarang? Lu gereja di mana? Oh, gue di GBI, lu di mana? Gue di itu GBI-nya. Bukan GBI itu yang bekas Tuan Handoyo saudara, yang di Sudirman. Gue di situ. Satu orang nih, teman saya lagi naik. Dia ambil rokok saya. Kok lu sekarang gereja di mana, Bang? Sambil ngerokok saudara. Wah, gue mah udah 1 tahun melayani. Tapi rokok saudara. Wih, hebat lu. Jadi apa lu melayani? Gue jadi pendoa. Wih, ngapain kamu beli? Di mana gerejanya kok? Nggak usah kasih unjuk lah, saudara pasti tahu lah ya. Yang depannya M, belakangnya K, tengahnya C. MC? MGK tuh. MGK sudah mengapa aja? Jadi pendoa gue sekarang. Udah berapa lama? Udah setahun jadi pendoa sambil ngembul. Wih, mantap, saya bilang. Wih, gue pengen lu kok. Saya bilang, lu di situ kok melayanin? Iya. Kenapa? Ih, gue kenal sama kabit doanya. Langsung
langsung matiin saudara sama dia saudara. Oh jangan bilang ya bro, jangan bilang. Aduh saya bilang luar biasa saudara. Nah, itu tuh kan pelayanan begitu saudara ya. Sampai ngerokok gitu sampai bilang. Kalau dia tahu salah kan, pas saya bilang saya kenal kabinnya langsung matiin, berarti kan dia tahu salah saudara ya. Nah itu aneh kan kadang-kadang ya. Padahal kita melayani loh. Udah setahun jadi pendoa sudah sekarang abal-abal begini. Wah, luar biasa saudara. Waduh, kadang-kadang mulutnya juga kacau saudara ya. Kicau mania gitu saudara. Ngeri lah saudara ya. Nah, itu pelayanan gitu karena makanya kedewasaan Tuhan itu nggak seberapa dalam kita tuh melayani Tuhan, seberapa banyak kita melayani Tuhan saudara. Tapi karakter kita berubah saudara gitu kan. Emosi kita dijaga, pelakuan kita. Kemarin kita di Kul tuh ngobrolin tentang perubahan saudara, perubahan terhadap dirinya saudara ya. Jadi berapa lama lu ikut Kul, berapa lama lu ikut Kul, oh gua udah berubah begini, berubah begini. Kita tuh satu frekuensi saudara, satu dengan yang lain kita tuh satu frekuensi saudara ya. Jadi satu pemikiran, satu ini saudara. Jadi ditanya ya, lu berapa lama Kul di sini? Wah gua Kul udah lama, katanya dari zaman saya nih. Katanya SMA saya mikir, zaman gue SMA, kayaknya gue belum ngaku. Ada yang ngomong gitu, dia mulai saya gue udah cool, bla bla bla, gue berubah nih. Ada juga yang semenjak gue cool nih, gue dulunya main game terus ya, tapi sekarang gue ikut cool, gue udah nggak banyak main game, ya. Terus ada juga yang bilang, gue dulu ikut judo loh, jadi online, tapi gue udah lama nggak ikut cool. Udah lama ikut cool, gua udah nggak jadi online sudah, tapi mainnya QQ. Jadi berubah, ya kan? Menuju kedewasaan, saudara. Benar nggak? Wah udah ikut cool, ya makanya saudara yang belum ikut cool bisa lambaikan tangannya, saudara. Yang belum ikut cool, ikut. Mana yang belum? Nah, belum ikut cool, saudara. Kita tuh satu frekuensi, saudara. Satu dengan yang lain. Luar biasa, saudara. Ada sukacita dalam cool, saudara. Ada happy, saudara. Ya kan? Yang sedih ketika ikut cool, sukacita, saudara. Yang sukacita ikut cool, sedih. Enggak lah, saudara ya. Tambah sukacita dong, saudara ya, Bang Yul. Nah, ingat ya, setiap hari. Veronica kok. Lu kenal Veronica ya? Ada Veronica, ada Giovanni namanya. Ada itu kok Alpun juga. Luar biasa, makanya Bapak Ibu ikutlah cool ya. Bapak Ibu ya, yang mau ikut cool sampaikan tangannya. Oh, diam aja ya. Yang mau ikut cool juga enggak, yang mau ikut cool juga enggak. Ya udah apa-apa lah, lu maunya apa sih? Mau pulang cepet nih, udah gue selesai bentar lagi ya. Nah, ya ikut cool saudara, biar kedewasaan. Makanya perubahan karakter saudara yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Ya kan, bukan kita hanya sekedar jago ngomong, saudara. Bukan hanya sekedar kita jago Alkitab, saudara. Tetapi perubahan karakter, punya kasih, saudara. Mengasihi musuh kita, ya kan. Berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita, saudara. Itu yang Tuhan Yesus suruh bagi setiap kehidupan kita, saudara. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Tadi ceritanya belum selesai, saudara ya. Yang tadi orang yang menggebukin itu, saudara ya. Nah, orang Lewi datang, saudara ya. Pelayanan Tuhan kan. Wah, dia buru-buru, saudara. Aduh, gue takut 2 menit telat gitu kan. Wah, bla bla bla. Makanya tuh pelayanan kadang-kadang saya juga bilang nih sama anak saya nih. Kita tuh pelayanan tuh jangan seperti Marta, saudara. Jangan kita tuh wah sibuk sini. Saya bilang kalau udah ibadah, kalau udah mulai, udah kita diam. Jangan kita kerjain sesuatu ini. Saya bilang sama saya jangan gitu, kita kayak Marta, saudara. Sibuk sana, sibuk sini. Nah ini sama nih, wah sibuk nih. Tapi ada orang minta tolong, bodo amat ya kan. Penting gue pelayanan. Wah ya kan, gue mau pelayanan nih. Aduh tangan gue nolong, gue kotor, baju gue kotor, gue nggak mau dan gue berangkat, saudara. Saya pernah, saudara, waktu saya masih tinggal di Polres, saudara, naik motor, saudara, ada orang yang mogok, saudara, ya kan? Saya mau pelayanan kan, waduh di siang, tapi ada mogok, saya tolongin dulu, saudara. Saya namanya di stut, gitu kan, ya kan? Saya naik motor, dia mau motornya, saya naik motor, saya stut gitu, sampai ada bengkel, saudara, ya kan? Nah, itulah, saudara, yang mau, saudara ya. Jadi kita nolong orang dunia itu pertama. Kemudian ada lagi orang Samaria. Orang Samaria ini sama orang Yahudi yang tadi digebukin itu musuhan, saudara. Pokoknya dari nenek moyang dia lah, pokoknya keturunannya tuh udah dendam-dendaman lah, ya kan, musuhan. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria? Dia tolong orang Yahudi itu yang ditampok, saudara.
dia tolong, ya kan, dia basuh, ya kan, dia seremin pakai minyak dan anggur. Nah, pada zaman itu kan dua komponen itu kan sangat penting saudara, sangat berharga. Tapi dia basuh, ya kan, dia siramin pakai itu segala macam. Bukan hanya itu aja yang dia lakukan, dia angkat ke kudanya dia saudara, dia bawa ke penginapan saudara. Terus dia bilang sama orang penginapannya, ini tolong dirawat ya. Dia bilang, kalau misalkan kurang biayanya, nih kasih nama saya. Oh, ternyata dia CEO, saudara. Dia kasih kartu namanya kan. Pokoknya nanti kalau ada kurang, bilangin ya kan. Atau enggak, gue taruh duit nih, terus deposit kan. Dua, mereka pergi saudara. Nah, kata Yesus, itulah sesama manusia saudara, yang orang sama ini. Kata Yesus apa? Lakukanlah itu. Semua kepada murid-muridnya juga Yesus bilang, lakukanlah itu saudara, ya kan? Benar nggak saudara? Kita ya pelayanan jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar title saudara, bukan hanya sekedar dicap sebagai orang Kristen saudara, tetapi kita harus menjadi terang dimanapun kita berada saudara, di tempat kerja saudara. Kan? Saya tuh di tempat kerja saya cerita saudara, saya tempat kerja tuh jabatan saya kan lumayan tinggi saudara, supervisor saudara, tapi gaji saya 10 koma saudara. Setiap tanggal 10 udah koma saudara. Dia supervisor saudara. Saya supervisor keren kan supervisor tuh. Wih, ada anak buah ya. Anak buah. Tapi saya dikerja di sana kuli-kuli saya bantuin saudara. Supir-supir yang tua saya rangkul. Makanya mereka tuh berani sama saya. Bukan berani maksudnya ngelunjak enggak saudara. Yang tua-tua tuh kadang suka rangkul saya. Mereka berani enggak segan saudara. Mereka yang susah kasih pertolongan sudah. Saya kasih makan 2000 orang dulu. Saya pernah kasih makan sudah. Saya dapat apalah waktu itu saya lupa sudah. Saya kasih makan supir connect saya ada 25 orang saudara. Wow, saya belaga jadi CEO sudah. Ya makannya harus saya mahal saudara. Nasi padang 10.000. 25 orang. Hitung supir naik berapa? Oh, kasih makan, beli. Udah sampai saya, mereka makan siang, sampai mereka pun video call ke saya saudara. Wah ini Ko Andri makasih ya. Iya, sampai video call saudara sama saya saudara. Begitu saudara ya. Jadi jangan mentang-mentang kita, jabatan kita baru seberapa saudara, palanya begini saudara ya. Ya banyak orang seperti itu, banyak saya kenal saudara. Dulu waktu susah, kalau ketemu saya, lari-lari sudah. Syalumin saya. Oh lari-lari lah pokoknya. Udah kaya sudah. Saya lewat aja. Ya ini biasa lah orang lah saudara ya. Banyak lah kita juga ngalamin. Bapak Ibu pasti juga ngalamin ya. Melihat orang kayak gitu kan. Nah, tapi kan yang saya pikir aneh juga ya kadang-kadang orang ya. Begitu ya saudara ya. Katanya orang Kristen ya. Katanya pelayanan ya. Katanya tahu Alkitab, tahu kasih segala macam, tapi kenapa begitu saudara? Makanya tuh amanat agung tuh sampai 2033 saudara, lama. Nggak apa sih kalau misalnya semua punya kasih, orang-orang Kristen di seluruh dunia nih saudara punya kasih, saling mengasihi saudara, ya kan? Apapun yang kita punya, kita berikan gitu saudara ya. Semuanya, saya yakin tuh amanat agung. Tuhan Yesus juga datang bukan depan saudara gitu. Ya, tapi ya begitulah saudara ya. Nah, biarlah kita hari ini siang hari ini sama-sama belajar saudara. Saya pun nggak sempurna saudara gitu kan, tapi saya udah mulai berani saya menyampaikan ini saudara. Karena apa? Karena saya udah mulai melakukan saudara gitu kan, sama di keluarga, sama istri saudara, sama suami, sama anak-anak, ya mulai ya kan saling menghargai saudara. Benar nggak? Kita kalau saling menghargai dalam rumah tangga itu enak saudara, harmonis saudara. Benar nggak? Suami istri itu kan dijadikan satu, dua-duanya berbeda saudara ya. Pola pikir berbeda, kebiasaan berbeda, ya kan segala sesuatu berbeda saudara. Tetapi kalau kita saling menghargai saudara, hal-hal kecil bisa kita tiadakan saudara, hal-hal besar bisa kita kecilin saudara. Jadi kita rumah tangga harmonis saudara gitu ya saudara ya. Nah, anak saya kan ada di situ tuh saudara. Saya menikah sama istri saya tuh udah kurang lebih hampir 20 tahun saudara. Lama juga ya saudara ya. Saya kemarin ngomong sama Ellen juga gitu, kita lama ya 20 tahun. Anak saya kan dengar juga tuh, lama 20 tahun. Pacaran 3 tahun, kita 23 tahun kenal loh, saya bilang loh. Tapi kayak nggak berasa ya 20 tahun, iya kayaknya cepet banget. Ya itulah kalau kita nikmatin saudara, ya kan? Ya harus nikmatin dulu, ya kan? Bener nggak? Ya dalam rumah tangga pasti kita ada masalah saudara, bukannya berarti kita tuh udah jago, udah
Power Rangers yang ada punya masalah, saudara, punya masalah keuangan, apalagi saudara ya kan. Tetapi ketika kita saling menghargai, saudara, saling mengerti isi hati pasangan kita, apapun masalah kita, saudara, minumnya teh botol sos, saudara ya. Apapun masalah kita, ya kita percaya Tuhan berikan kita kekuatan, saudara. Gitu loh. Memang secara manusia kita nggak bisa, secara kedagingan mengasihi musuh kita nggak bisa, saudara. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kan, kita minta urapi kita semua, ya kan, untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apapun itu bisa, saudara. Makanya Yesus mengajarkan itu, karena Yesus tahu kita bisa, saudara. Ya kan, kalau Yesus kan Tuhan, Yesus kan tahu, Yesus juga manusia, saudara. 100% manusia, 100% Tuhan, ya kan. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, berarti Yesus pun sudah mengalami, saudara. Apa yang Yesus alami ketika Yesus disalib, saudara? Apa yang Yesus katakan sama orang-orang yang nyalib dia? Yesus bilang, ampunilah ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib Yesus, saudara. Nah, itu Yesus sudah ngalamin secara manusia loh. Ya kan, benar nggak? Yesus kan manusia, sama seperti kita, punya kedagingan, punya emosi mungkin, punya kekesalan, saudara. Bisa aja Yesus kirim bala bantuan, tentara, malaikat, saudara, untuk tuntasin si prajurit-prajurit itu, saudara. Bahkan ketika di Taman Getsemani aja, ketika Yesus ditangkap, Petrus kan marah, saudara ya, sampai tentara Romawi dipotong telinganya. Tapi apa Yesus lakukan? Yesus nggak boleh, ya kan? Disembuhin lagi sama Yesus. Itu Yesus manusia, Yesus bisa ngalamin itu. Makanya Yesus ngajarin kita, saudara, untuk kasih musuh, karena pasti bisa, saudara. Yang mau katakan amin? Bilang kanan kirinya, ayo kasih musuhmu, ya kan? Sekarang ingat musuh lu siapa, gitu kan? Mertua lu, ya kan? Menantu, istri, suami, anak-anak, itu ampuni, saudara, ya kan? Kalau kita ngampunin, wah enak, saudara, itu kita. Walaupun gak punya duit, walaupun bokeh, saudara. Ya kan, kalau anak Tuhan kan, saya selalu bilang, sebokeh-bokehnya Tuhan di dompet 1 juta, saudara. Ya kan, habis dari sini kan dapat TK, saudara. Ada 1 juta, saudara ya. Itulah aman, saudara, ya kan. Perkataan kita harus jaga. Jangan kita ngomong kasar sama pasangan kita, ya kan. Ada tuh suami istri, ya kan, kalau panggilnya nyet, lu manggil nyet, iya itu panggilan kesayanganmu kita, lah lu manggil kesayangan monyet gitu, lu mah gak mau, karena harusnya itu panggilan kesayangan kita, monyet sih bilang, iya panggilan buset ada lagi yang lain, apa kayak panda gitu kan lebih enak monyet, terus ada saudara ya, jangan, saudara, menghargai, saudara. Perkataan itu bisa membangun seseorang, perkataan juga bisa menjatuhkan seseorang, saudara. Ada satu hamba Tuhan saksian, saudara. Dia ini waktu masih mudanya, saudara, dia mau ikut audisi nyanyi Natalan, saudara. Dia kepilih, saudara, untuk audisi nyanyi Natalan di sebuah Natal yang besar, saudara. Kemudian si hamba Tuhan muda ini dia datanglah ke audisi, saudara. Begitu nyanyi, pemain keyboardnya, saudara, langsung sok. Lu nggak bisa nyanyi, lu pulang aja. Lu kan, waduh, langsung si hamba Tuhan yang masih muda ini langsung jatuh mentalnya, saudara. Dia pulang, saudara. Sampai dengan saat detik hari itu dia sampai gak bakal nyanyi lagi, saudara. Ya kan? Karena pulang aja, suara lu nggak bagus, jelek. Waduh, sadis saya bilang ya. Sampai detik itu dia nggak mau nyanyi karena mentalnya sudah jatuh. Ya. Makanya malah perkataan, saudara. Ya kan? Jangan, ayo kita membangun seseorang, ya kan? Membangun sesama kita. Lu bagus lu cantik lu, gitu kan? Saya tuh tiap pagi sama istri saya, anak saya tuh selalu kamu cantik deh. Ya kan? Anak saya tuh, ya kan? Saya selalu ngomong begitu loh. Dia kan di WA, kita punya WA grup kan, keluarga kan. Saya kan kalau anak saya kan suka foto-foto, saya tunjuk kiri. Kita mau, cantik ya, cantik lu. Mamanya juga cantik. Kita kan jadi seneng gitu kan. Ya nanti kalau bapaknya baru jelek amat. Parah lu, untung bapaknya udah pemulihan. Ya, pemulihan, jadi ya udah biarin lah ya kan. Tapi saya memang orangnya tuh pede atau apa, saya orangnya berkali-kali, mungkin ada orang yang bilang suaranya jelek ya, tapi saya mah kalau menurut saya bagus gitu loh. Bahkan tampilan saya nih, ini papa udah dibilangin jangan begitu, masih aja begitu ya. Kalau saya orangnya,
Saya orangnya tuh percaya dengan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak percaya perkataan orang lain, saudara ya. Bingung loh kalau kita percaya perkataan orang lain. Orang lain kan perkataan beda-beda kan. Entah ini, entah itu. Ih pokoknya begini. Saya mah bajunya yang begini. Saya mah bodo amat, saya bilang. Saya mah kalau saya ngeliat kaca, wih bagus. Udah gue pakai, mau bilang orang jelek apa. Ini suara tuh. Ih bodo amat gue mah, ya kan. Yang penting gue mah menurut gue bagus. Bodo amat. Bener saya mau kayak begitu, saudara. Dari kecil saya kalau misalkan saya baperan nih saya tuh udah, waduh, udah stres kali. Saya dari kecil, saudara. Saya dari kecil tuh udah digituin, saudara. Katanya saya tuh di keluarga paling jelek, katanya. Ini benar ini kalau saya nggak bohong, benar loh saya. Ya kan kalau dulu kan kakak-kakak saya kan orangnya badannya gede-gede tinggi sudah ya. Saya tuh dibilang, ih paling jelek di keluarga. Dijelek-jelekin sudah di sekolah, dijelekin juga kan. Sekarang punya keluarga, dijelekin juga. Lalu tidak, saya kalau orang baperan saya udah pusing, saya udah bunuh diri. Tapi yang enggak lah, saya udah dipulihkan. Orang mau kata apa, bodoh amat, ya kan. Mau orang mau kata kayak begini begitu, yang penting menurut gua bagus gitu kan. Bener nggak? Karena ada kan orang kan bunuh diri, pusing kita kalau dengerin orang ya kan. Ih baju lu warnanya begitu, jelek amat, besok ganti biru, saya ganti biru. Ada orang lagi jelek banget hijau, besok bilang hijau lagi, ya pusing kita kan. Mendingan saya mah orangnya percaya diri aja, bodo amat gitu kan. Tapi kan ya memang ganteng sudah ya. Ya gitu saudara ya. Jadi kita apa sih? Jadi ya kita gitulah saudara ya, kita mengasihi sesama kita, ya kan? Mengasihi musuh kita lebih dari itu saudara. Sampai kita percaya amanat agung itu diselesaikan bagi dunia ini, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita sanggup, kita mampu melakukan itu karena apa? Kita minta bantuan Roh Kudus, saudara. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari ini, saudara, kita tuh tepat memperingati hari Pentakosta, saudara. 2000 tahun yang lalu, ketika di Lotek, terus 20 orang murid Yesus itu kumpul, saudara, ya kan? Mereka dengan taat, mereka dengan setia, menunggu janji Yesus. Apa janji Yesus? Itu Roh Kudus diturunkan. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Kita percaya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, apapun yang kita anggap secara manusia nggak mampu, kita pasti akan dimampukan, saudara. Petrus, saudara, menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Gagal loh. Kalau kita bilang tuh, dia tuh sebagai murid yang gagal, saudara. Kalau kita misalkan menyangkal Pagem, ya kan kita gagal. Masa kita menyangkal Pagem supaya gembala gitu kan? Nggak mungkin kan? Petrus menyangkal Yesus, gagal. Kalau secara manusia, Petrus tuh gagal, saudara. Karena menyangkal, dosanya sama Yudas Iskariot, saudara. Menyangkal, Yudas Iskariot mengkhianati sama, menyangkal mengkhianati sama, saudara. Takut, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, wow, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Kita berkhotbah 20 orang ngantuk, saudara. Aduh, luar biasa kan? Nah makanya kita nggak sanggup, kita nggak mampu, saudara, ya kan? Saya pun tidak memaksakan saudara harus seperti itu. Saya akuin secara manusia kedagingan sama, saya pun sama seperti itu. Pengennya ya lihat orang yang udah ngeselin kita ya, lu menderita lu gitu. Gue seneng nih kalau lu menderita, kita ketawa gitu kan, tersenang kan. Bener nggak saudara? Kalau ada orang yang sombong, angku gitu saudara, pengennya kan lu jatuh lu gitu kan saudara. Saya banyak tuh dengar orang seperti itu saudara. Bahkan kadang-kadang ya kita tuh kadang-kadang jadi terang tuh di dalam lingkungan kantor tuh harus saudara. Ya kan kadang-kadang kita lagi kumpul sama temen nih, ada satu orang yang kita benci, satu kantor tuh benci saudara. Ada kan pasti kan dalam satu kantor pasti ada satu orang yang kita benci saudara. Kayaknya ini ngejilat bos lu gitu kan saudara. Ya yang kerja pasti ada lah ya. Wow, saking ngejilat bosnya, kan jabatan cepet naik gitu. Dapat fasilitas ini, kita pasti benci saudara tuh. Ya kita kalau ngumpul-ngumpul ini mau sombong banget sekarang, memang bener sih sombong saudara. Tapi kita harus jadi terang saudara, kita udah nggak usah ngomongin gitu. Saya bilang kan itu kan rezeki dia, itu berkat dia gitu kan. Sampai satu kantor tuh nggak mau nanya sama si orangnya nih, tapi saya apa? Nanya saudara, selamat pagi ya kan. Kalau pergi kantor, bro saya jalan dulu. Satu-satunya orang kantor yang nanya saya saudara. Ya makanya tuh yang Tuhan mau gitu. Kita nggak usah sakit hati, emang rezeki dia saudara gitu kan. Dia naik jabatan cepat ya sudah gitu kan. Ya mungkin memang kerja aja bagus atau segala macam. Udah, saya selalu ngomong gitu sama orang-orang kantor. Makanya itu kita dari lingkungan. Kita jangan hanya di gereja aja saudara. Gereja mah orangnya kudus saudara. Kalau di sini saudara ya, kita mau jadi garam, mau jadi terang jangan di gereja saudara. Ngapain jadi garam di gereja? Orang semua pada nyembah Tuhan, mukanya lihat, malaikat Michael ya kan, malaikat Gabriel, semua malaikat. Benar nggak? Kita nggak usah jadi garam di dalam gereja.
tetapi di lingkungan luar sono. Jadi garam nggak kita, ya kan? Di jalan raya. Nah, jalan raya tuh tempat untuk memproses kita punya pengendalian diri, ya kan? Di jalan raya kan udah panas, lapar gitu kan, disegel orang, serempet orang, dasar lu, ya kan? Udah marah-marah kan, wah, kumpul-kumpul lu, udah main marah gitu. Nah itu tuh di jalanan, saya kan orangnya kerja di jalanan, marketing saudara ya. Jadi separuh hidup saya tuh jalanan saudara ya. Jadi kita, waduh, emang kadang suka emosi juga, ya belum sempurna saudara, kadang pepet, wow, gitu kan saudara ya. Nah itulah yang harus kita lakukan saudara, ya kan? Tuhan Yesus perintahkan ini kita lakukan. Jangan amanat agung, amin, amanat agung, amin. Kita udah jadi saksi Yesusnya, kita udah punya kasihnya, kita udah mengasihi sesama kita nggak? Yesus bahkan mengajarkan lebih dari itu, mengasihi musuh. Gitu. Yesus itu datang ke dunia bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakan hukum Taurat, saudara. Itu apa? Kasihilah musuhmu, ya kan? Dan saya percaya kunci untuk kita bisa mengasihi sesama kita, kunci untuk kita bisa mengasihi musuh kita apa, saudara? Kerendahan hati, saudara. Kalau kita punya kerendahan hati, saudara, orang mau ngapain kita, saudara, kita udah gak pusingin, saudara. Hanya kerendahan hati, saudara. Benar, saudara. Kunci untuk kita bisa melakukan itu hanya kerendahan hati. Dan hanya orang yang rendah hati yang bisa lihat mujizat Tuhan, loh. Benar, loh. Benar. Orang sombong mana bisa lihat mujizat Tuhan? Gak bisa. Tapi orang rendah hati bisa lihat mujizat Tuhan. Karena apa? Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, ya kan? Karena dia bilang sama Tuhan, kita nggak sanggup. Orang rendah hati kan, kalau aduh Tuhan saya nggak bisa nih, Tuhan saya nggak sanggup nih, saya minta pertolongan Tuhan. Itu orang rendah hati, saudara. Terserahkan sama Tuhan, mujizat datang. Tapi kalau orang sombong malah begitu, wah, gue mau bisa, sanggup, wah, beli nih, bisa beli nih, yang dipegang anak gue, beli, wah, gitu kan, wah, sombong lah ya. Nah itulah. Tapi kalau orang yang punya rendah hati bisa tuh ngelakuin itu, saudara. Mengasihi sesama kita, mengasihi musuh kita, dan kita percaya melalui setiap kita umat Tuhan di GB Pademangan, amanat agung, saudara, digenapi jam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita musik, singer worship. Kita akan akhiri pada kita. Kita percaya siang hari ini Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan bagi setiap kita untuk kita boleh sama-sama belajar untuk mengasihi sesama kita, bahkan lebih dari itu mengasihi musuh kita. Dan kita percaya tepat di hari ini, hari Pentakosta yang pertama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas setiap murid-murid Tuhan. Berapa kita yang mau diurapi, berapa kita yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, berikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus penuhi setiap kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau memampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini Tuhan, tetapi di luar sana Tuhan. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam Tuhan. Kami mau menjadi dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Sampai kami percaya semua orang melihat Kristus ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kuringku dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Lebih sungguh kita mau katakan
bersama-sama yuk saudara. Lebih sungguh lagi kita katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidup. Lebih lagi, lebih sungguh, satu yang ku rindu, kami rindu Tuhan. Siang hari ini kami bersekutu denganmu, bahwa kami lebih lagi untuk kami tinggal di dalammu Tuhan, di hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Lebih lagi saudara, lebih sungguh lagi katakan, satu yang ku rindu, kami mau bersekutu lebih lagi Tuhan, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan. Ini lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Mari sembah lebih lagi. Haleluya. Layangan penyembahanmu siang hari ini di hadapan Tuhan. Minta Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu siang hari ini. Haleluya. Oh Nawaya Shalawaya. Biar hari momen Pentakosta yang pertama ini Tuhan, kami minta dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar Nawaya Shate. Haleluya. Lebih lagi menyembah Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Oh Nawaya Shate. Pagi hari ini kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Pagi hari ini kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh Nawaya Shate. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk kami menjadi alat-Mu menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu di lingkungan sekitar kami. Menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biar dari kami Tuhan terang kasih Kristus bercahaya atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan bantuan Roh Kudus yang penuhi kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mampu melakukan semuanya itu Tuhan. Kami mampu melakukan perintah-Mu bagi hidup kami. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, menjadi saksi-Mu. Inilah tujuan hidup kami, menjadi alat-Mu ya Tuhan. Menjadi garam dan terang ya Tuhan. Untuk kami menyinari di tengah-tengah kegelapan bangsa ini ya Tuhan. Untuk kami memberikan rasa di lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Jagai mulut kami Tuhan.
sejahtera yang kami ucapkan bagi setiap orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu ya Bapa, biarlah Tuhan firman yang boleh hamba-Mu sampaikan di tengah-tengah umat-Mu, jemaat-Mu di GB Pademangan ini Tuhan, menjadi rema bagi hidup mereka Tuhan, menjadi benih yang tumbuh berbuah manis bagi hidup mereka. Mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah lingkungan kerja mereka, di tengah-tengah lingkungan tetangga mereka Tuhan, bahkan bermasyarakat, bahkan bagi bangsa kami ini Tuhan. Kami boleh menjadi dampak yang baik. Kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, yang memberkati bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Orabayas. Baik, kita pujian ini kembali ke satu. Bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidup. Sekali lagi sudah. Sambil angkat Tuhan tanganmu, katakan satu yang ku rindu. Karena hambanya bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Biar hari ini Tuhan, kalau kami boleh diingatkan 2000 tahun yang lalu, kuasa Roh Kudus tercurah. Kami rindu ini juga boleh terjadi di atas setiap kehidupan kami. Kami nggak bisa berbuat banyak tanpa Roh Kudus. Kami nggak bisa melakukan yang baik dari dalam diri kami kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kami. Sebab itu biar hari ini Tuhan kami boleh kembali diurapi, disegarkan oleh Roh-Mu yang kudus itu turun atas setiap kami. Ya mari kita angkat kedua tangan kita yang rindu untuk kita dipenuhi Roh Kudus. Mari Tuhan penuhi setiap kami Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Tuhan, kami menanti-nantikan Roh-Mu yang kudus turun atas setiap kami Tuhan.
Kudus. Di hari-hari yang gak menentu ini, di hari-hari penuh dengan tekanan, hanya orang-orang yang mengandalkan Roh Kudus yang akan berubah di setiap keadaan yang gak baik. Kita butuh Roh Kudus, gak ada yang lain. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus yang akan mampu melewati setiap masa-masa sulit di hari-hari yang ada, hari-hari ini. Biar kita orang-orang yang penuh Roh Kudus, izinkan Roh Allah turun atas setiap kehidupan kita. Oh, Rabasyada ya Rabaya 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 Rabasyada ya Rabaya Rabaya. Oh, ya Rabasyada ya Rabaya Rabaya. Izinkan dia jamah setiap hidup kita. Izinkan dia membanjiri hati kita dengan rohnya. Oh, Rabaya 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 Rabaya. Oh, ya Rabaya 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 Rabaya.
Bapa, terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini kami membuka hati kami. Kami terus hari lepas hari, day by day kami dipenuhi Roh Kudus. Hari lepas hari Tuhan, hidup kami hidup yang diperbaharui. Roh-Mu yang berkuasa, Roh-Mu yang ada atas setiap hidup kami, Roh-Mu yang cengkram hidup kami, sehingga pada saat kami di luar sana kami melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami ini, Bapak. Terima kasih Bapak kepada firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi garam, menjadi saksi dimanapun kami berada Tuhan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, dan kami mempercepat Tuhan amanat agung itu selesai melalui setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapak. Berikan siap firman kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi rema, kami mengingat Tuhan dimanapun kami berada hari lepas hari. Kami tahu kami adalah garam, kami adalah terang yang harus berdampak bagi setiap lingkungan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan Pastor Hante Tuhan, pakai dia Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan, tangan Tuhan menyertai Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, tangan Tuhan senantiasa menopang Tuhan. Berkati keluarga yang ada Tuhan, istri dan kedua anaknya, dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami serahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tuntunan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Darah-Mu Yesus membungkus setiap kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang luar biasa karena Tuhan yang ada atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami berpisah, sertai kami tibakan di tempat tujuan kami masing-masing Tuhan. Kau juga memberkati wasit leader para singer, family musik yang ada, sound system Tuhan, multimedia, semua Kau berkati berlimpah-limpah. Apa yang mereka sudah lakukan dan ketamu Tuhan Yesus, Kau akan membalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Yuk kita angkat amplop persembahan kita. Oh Bapak Syahkan Daya Bapak, terima kasih hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan tangan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan. Kami percaya pada saat kami menabur dengan sukacita, Kau akan membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita untuk tidak berkati pada Allah Bapa di sorga. Kekasih-kekasih dalam bilanglah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, di nama yang Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan pengibaran yang manis Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai kedatangan yang Tuhan menjemput dari awan-awan yang permainan sampai selama-lamanya.